tonjokkan itu. Dari dua belah pihak sebetulnya. Jadi ini masalah kita yang saya ingin dibantu untuk menemukan sebetulnya social cement apa, a new kind of social cement apa yang bisa membuat kita bahagia lagi sebagai bangsa itu. Dulu para pendiri bangsa ini, founding person kita, founding parents kita, jangan sebut founding fathers itu gender bias itu. Founding person kita, founding parents kita bercakap-cakap dengan referensi intelektual dan gak ada tonjok-tonjokan di situ. Kenapa? Karena ada argumentasi yang otentik. Perselisihan waktu bikin konstitusi itu luar biasa dahsyatnya. Semua orang datang dengan dalih dan dalih itu dipertanggungjawabkan di meja debat. Bukan di survei antara tim sukses. Nah kita lihat sebetulnya, sekarang kita coba evaluasi itu. Siapa yang masih bisa percaya bahwa parlemen itu adalah tempat percakapan. Sesuai dengan katanya parle. Bercakap-cakap, enggak ada percakapan di situ. Yang ada adalah sodor-menyodor amplop. Kan itu buruk sekali kan. Padahal kita ingin parlemen itu tempat orang berujar pikiran dan bertengkar pikiran. Karena pikiran hanya disebut pikiran. Kalau ada yang menentang pikiran Anda, kalau Anda sekedar bicara dan saya sedang berpikir, iya tapi nggak ada yang mempersoalkan pikiran Anda. Itu artinya Anda sedang berdoa. Beda antara berpikir dan berdoa. Berpikir minta diganggu, berdoa ingin tidak diganggu. Kalau saya berdoa, jangan ganggu saya. Tapi kalau saya sedang berpikir, silahkan ganggu pikiran saya. Supaya dialektika itu terjadi. Nah itu yang kosong sebetulnya tuh. Yang Pak Gita selalu anggap bahwa iya ada pikiran kanan, ada pikiran kiri. Tapi dia nggak nyambung. Nggak ada bridging di situ. Dan bridging itu yang kita sebut sebagai discourse. Jadi perhatikan betul bahwa bangsa ini harus diasuh ulang oleh discourse. Nah teman-teman di sini tentu kaya dengan discourse. Kita mau diskusi itu supaya kadang-kadang saya juga sinis dengan keadaan. Tapi discourse saya udah terlatih di pikiran saya untuk selalu ucapan pertama adalah kasih pikiran alternatif itu. Yang orang sebut sebagai saya ngeledek atau mendungu-dungukan orang tuh. Karena saya butuh sebetulnya percakapan, tapi gak ada percakapan. Semua talk show di televisi itu adalah ngumbar demagogi itu. Saya begini, ini, iya tapi poin Anda gak ada selalu. Itu bedanya tempat ini dan kampus ini. Kita mau latih sebetulnya manusia itu didesain untuk berpikir. Berhadapan dengan apa? Berhadapan dengan manusia lain, bahkan berhadapan dengan banjir informasi itu. Supaya ide itu tumbuh. Nah sekali lagi, tadi saya mau terangkan bagaimana kita dihalangi untuk berpikir di luar keadaan yang real. Saya ingin agar supaya kita do think the unthinkable. Tadi mobil saya parkir di sini. Saya sengaja tidak tutup pintu, kuncinya saya tinggal di situ. Karena saya masuk dari 3 km di bawah, itu ada BNPT, sekolah pertahanan, segala macam itu. Jadi diterangkan bahwa ini kampus aman atau wilayah ini aman itu. Lalu salah satu teman kita tiba-tiba dia datang ke meja saya lagi ngopi bukan lagi ngopi, saya yang lagi ngopi. Pak Gita puasa tuh, saya nggak puasa. Saya lagi ngopi, ini paroki ini ditinggal nih kuncinya tuh. Saya bilang memang saya sengaja tinggal, dia nggak percaya kok ditinggal. Karena saya masuk dalam grammar yang baru, bahwa saya lihat di sini adalah kompleks militer pasti aman. Tetapi teman kita itu menganggap bahwa mestinya kunci itu diambil. Kenapa diambil? Karena ada maling. Kan itu dua grammar yang berbeda kan. Sama seperti kalau Anda pergi ke Butan misalnya, Anda lihat kok rumahnya dibuka aja tuh. Tutup dong. Ya orang Butan menganggap bahwa nggak ada maling karena kita saling percaya tuh. Jadi kondisi-kondisi sosial membuat kita saling mencurigai itu. Nah kalau mobil saya hilang misalnya, oke, saya tuntut Pak Prabowo. Karena dia yang bilang ini daerah yang secure gitu. Pasti saya tuntut. Masa mobil gue bisa hilang? Tapi oke lah, ambil aja. Jangan sampai bangsa ini kehilangan ide. Kalau kehilangan mobil ada asuransi itu. Tapi kehilangan ide, punah kita sebagai bangsa. Nah saya balik lagi pada soal yang lebih recent. Anda bayangkan,
kemarin muncul di sosial media, Pak Jokowi datang ke pasar Cisarua dikawal oleh sniper. Dan snipernya itu 2 meter dari penduduk. Gini langsung. Lalu kita berpikir, kalau ide ada, kalau misalnya kita ingin katakan kenapa Pak Jokowi cemas dengan keadaan itu. Apakah karena baca big data bahwa ada terorisme di Sumatera Barat, lalu Jawa Barat itu dulu memang sarang dari NII, Negara Islam Indonesia, Kartosuwiryo bergerilya di situ. Di sekitar Gunung Pangrango, tempat setiap minggu saya lari-lari di situ. Saya nggak pernah ketemu teroris di situ tuh. Jadi kita nggak bisa lagi untuk mengelak sejenak, bikin refleksi tentang what is this thing called terrorism gitu. Apa sih terorisme itu tuh? Karena tadi udah dibanjiri dengan semacam sinopsis bahwa ini wilayah teror, ini wilayah kekerasan tuh. Sehingga kita sebagai warga negara saling curiga, jangan-jangan teroris adalah bekas pacar gue yang teroris tuh. Nah, soal-soal beginian yang saya mau buka di sini supaya kita bercakap-cakap. Tentu teman-teman di sini datang dari varieties communities dan mungkin dengan pengalaman yang berbeda. Jadi saya tahan dulu kalimat-kalimat akademis. Kita coba bicara, nanti kita rapikan di belakang untuk kasih referensi apa sebetulnya yang terjadi itu. Dengan memanfaatkan buku-buku yang pernah kalian baca atau saya baca, Pak Gita baca tuh. Ini udah lebih setengah jam ya. Nah, yang terakhir kita ada di dalam kegamangan untuk melihat apa sebetulnya yang akan terjadi di Indonesia kalau ada eskalasi perang antara Rusia dan Ukraina di sana itu. Tentu orang masih menduga-duga ya itu kan jauh. Dulu siapa Presiden Jokowi atau siapa ya, orang kabinet bilang ya udahlah nggak usah perhatiin Rusia Ukraina itu kan jauh. Ya jauh secara fisika, secara jarak fisika jauh. Tetapi karena ekonomi kita itu terlibat dengan global economics, maka peristiwa kecil Rusia tahan sedikit pipanya itu, dia bocorin sedikit supaya nggak ngalir ke Eropa. Kita langsung harga pertalite kita langsung naik itu. Jadi dunia ini interconnected dan kita mesti baca soal itu. Mungkin kita gelisah kapan perang ini selesai supaya bangunan ini bisa dibuat gitu kan. Lanjutin. Karena percuma kita bikin bangunan ini, tiba-tiba perang itu merembet ke kita, dihancurin lagi bangunan ini. Lalu kita bangun lagi kan. Itu juga bagian yang mesti kita kalkulasi. Artinya investor asing pun berkalkulasi. Kalau udah diinvest di Indonesia, tiba-tiba besok betul-betul terjadi perang dunia ketiga, lalu berubah seluruh skala politik kita tuh. Nah kita mau lihat itu karena ada teori yang disebut Lebensraum. Ruang hidup itu kalau dia diganggu dia akan bertahan. Dan Rusia mungkin lupa untuk mengkalkulasi. Kan Rusia mau lakukan blitzkrieg, perang cepat supaya Ukraina jatuh. Ini juga konyol. Sama seperti dulu Jerman dengan teori Lebensraum dia. Mau menganeksasi Eropa secara cepat-cepat. Lalu dia pergi, dia hajar Belgia, dia hajar Luxembourg. Waktu dia masuk ke Perancis, orang Perancis bertahan. Sehingga Rusia, Jerman salah hitung bahwa peristiwa di Luxembourg, di Belgia yang dia caplok cepat-cepat itu tidak terjadi di Perancis. Lebensraum, Perancis itu merasa kami juga punya Lebensraum. Kenapa Rusia, Lebensraum artinya ruang hidup, world life gitu. Kenapa kita mau diambil tuh? Demikian juga Ukraina sekarang tuh. Jadi Rusia gagal mengerti itu tuh. Nah bagian-bagian ini yang mesti kita tahu. Lalu kita mulai berpikir jangan-jangan ada Lebensraum dari Cina untuk masuk ke Indonesia, lalu kita cemas. Karena kita mesti analisis semua itu dalam upaya untuk melihat potensi generasi ini untuk tampil kembali sebagai leader di masa depan dan bukan sekedar jadi dealer untuk hal-hal yang teknis tadi itu. Nah saya senang ada di sini karena ini percakapan sore hari yang nantinya akan membuat matahari terbit dari masing-masing individu itu. Nah, kita pastikan itu dan Pak Gita selalu ingin menerbitkan matahari bukan dari timur tapi dari Bukit Sentul. Itu kira-kira tuh sinopsisnya. Oke. Kita diskusi lebih panjang.